Iya, pamrih. Oh, nggak ikhlas dong ya? Iya, memang. Bahkan jangankan networking, ibadah aja kita boleh banget, setahu saya ya, boleh banget kita mengharapkan pahala. Artinya kita pamrih dong. Eh, Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya, selamat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya mau bahas soal safety net. Apaan sih safety net? Jadi ini manajemen resiko sih. Resiko assessment, risk assessment. Jadi teman-teman tuh ada resiko. Anda kalau misalkan Anda nanti sakit, nauzubillah min zalik, stroke, bisnis Anda jalan atau enggak? Macam-macam. Jadi resikonya banyak. Kebakaran, kemalingan, gagal produksi banyak. Nah, sekarang safety net biasanya umumnya untuk resiko ketika misalkan kita bangkrut. Kalau kita bangkrut, terus kita kemana? Nah, itu biasanya disebutnya safety net. Jadi kalau nauzubillah teman-teman di sini bisnis, jualan di Shopee, jualan di TikTok, atau jualan apapun itu, dan ternyata bangkrut, Anda punya safety net nggak? Dan setahu saya, safety net dalam konteks tersebut, tiada lain tiada bukan adalah friends and families. Kalau berharap ke pemerintah, kalau bukan bencana alam kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau kita bangkrut, apalagi karena kesalahan kita, salah perencanaan, dan lain sebagainya, kayaknya minta ke pemerintah kayaknya nggak mungkin. Jadi cuma friend, families. Kalau families ya gampang. Kalau Anda anak konglomerat ya tinggal ketok, tinggal WhatsApp mama Anda, tinggal tinggal telepon bapak Anda. Dan kalau saya families enggak. Saya nggak bisa karena orang tua saya nggak kaya. Orang tua saya ya biasa aja, orang biasa aja. Mertua saya juga biasa aja. Saya nggak punya keluarga. Ada sih keluarga yang kaya banget, tapi ya itu keluarga jauh lah. Ya paling mudah kan sebetulnya ke kakak, ke adik, atau ke orang tua. Kalau families tidak. Nah, pada umumnya kalau Anda sama seperti saya, berarti harapannya tinggal friends, tinggal teman sebagai safety net Anda. Baik lagi ya, ini safety net dalam konteks kalau kita bangkrut dalam berbisnis. Friends alias networking, teman-teman. Jadi friends atau teman itu ya dibangun dengan networking. Networking itu bukan sekali ngumpul udah selesai, enggak. Network itu kayak ngechat, diulas dan kita nggak tahu gunanya networking itu apa. Kalau misalkan Anda mau membangun networking dengan si A, itu ya mungkin Anda tahu oh dia profilnya seperti ini, tapi nggak kebayang ke depan itu mau jadi apa. Nggak kebayang ke depannya mau ada apa ya, ada kerjasama apa, jalinan kasih apa, nggak kebayang. Apalagi kalau kita nggak tahu kita mau networking sama siapa, sama komunitas misalkan, atau sama si orang yang memang nggak kaya dalam tanda kutip. Apa yang bisa kita dapat? Ya kita nggak tahu. Tapi pada dasarnya networking ini adalah skema pamrih. Iya, pamrih. Oh, nggak ikhlas dong ya? Iya, memang. Bahkan jangankan networking, ibadah aja kita boleh banget, setahu saya ya, boleh banget kita mengharapkan pahala. Artinya kita pamrih dong. Eh Ya lillahi ta'ala. Itu lillahi ta'ala. Allah kan sudah menjanjikan. Kalau misalkan kita ini, ya maka ini kita mengharap surganya, itu apakah pamrih? Ya boleh. Setahu saya boleh. Jadi itu bukan berarti pamrih, itu bukan berarti nggak ikhlas, setahu saya. Nah, networking juga seperti itu, dan kalau networking, kepamrihannya ini harusnya saling bersambut, bukan di satu sisi. Kalau di satu sisi aja, itu namanya bukan networking, tapi benalu. Makanya networking harus saling menguntungkan. Nah, caranya gimana? Jangan lihat orang lain, tapi lihat ke diri kita sendiri. Di networking tersebut, di komunitas, atau di pertemanan yang mau lagi Anda bangun, Anda nabung kebaikan. Ini tips konkret banget. Coba tabung kebaikan. Tabungnya dengan cara apa? Misalkan kontributif. Misalkan suatu komunitas ada yang nanya kebingungan, ya bantuin kayak. Nih, misalkan ada yang nanya gimana cara ngurus pengacara, misalkan teman-teman punya kontak pengacara, jangan diem, kasih aja kontak pengacaranya, alias kontributif. Atau bantuin sekalian, misalkan komunitas mau bikin acara apa ya bantuin. Itu salah satu cara nabung kebaikan. Dan nabung kebaikan itu bisa kita tarik sama seperti tabungan duit. Suatu hari kita bisa ke ATM ambil duitnya. Saya lupa ini di buku apa ya, memang namanya itu tabungan sosial, social social deposit, dan kita bisa withdraw atau kita ambil itu kapan saja. Cuman jangan sering-sering narik. Saran saya jangan sering-sering narik di zaman sekarang. Kenapa? Karena banyak penipuan dan banyak hal.
dan kaidahnya tetap Anda terus mandiri. Jadi narik itu dalam artian misalkan, wah Anda ada masalah dikit dengan masalah, tiba-tiba minta tolong dia, oh jangan. Jangan, lebih baik nanti aja kalau misalkan udah parah banget. Ya tadi kalau sampai bangkrut banget, di networking yang Anda bangun, yang Anda sering bantuin, itu mungkin saatnya Anda narik tabungan Anda. Kan ya ketok pintunya, Mas tolong dong, saya udah bangkrut nih, ada kerjaan nggak yang bisa saya kerjain, biar saya bisa menghidupi keluarga. Kalau teman-teman sudah ada tabungan di situ, saya yakin orangnya pasti mau. Saya yakin betul. Yang namanya manusia memang seperti itu. Yang kalau yang tidak tahu berterima kasih itu bukan manusia. Tapi ada yang seperti itu ya. Ya saya rasa sedikit lah, sedikit. Mayoritas kita manusia yang akalnya sehat, kita pasti akan berbalas jasa. Namanya itu karena networking saling pamrih. Karena orang yang digituin akan sadar kalau suatu saat dia jatuh, dia juga butuh orang lain. Itu makanya penting banget teman-teman membangun networking dari sekarang. Makanya kalau saya ngebangun beberapa komunitas, jadi ada dua lah yang secara umum. Yang gratis, satu MBGR, teman-teman cek aja genialzaki.com kalau mau join MBGR, itu ruhnya, nafasnya itu kita tiap Jumat kita Zoom. Udah itu aja. Selebihnya ada acara-acara lain, acara offline, acara bedah toko dan sebagainya. Itu bumbu-bumbunya. Tapi dasarnya adalah kita tiap Jumat Zoom. Terus saya lagi baru bikin nih, per video ini dibuat, saya baru bikin komunitas namanya Klub Aing. Namanya nyentrik Klub Aing. Ini belajar AI. Jadi kalau bahasa Sunda itu Klub Aing itu saya bahasa kasar. Tapi ada kata AI-nya, AI-nya. Jadi ini komunitas offline. Tiap minggu, sejauh ini baru jalan 2 minggu sih. Tiap Selasa kita kumpul offline, kita bahas AI. Kita belajar bareng, ngulik bareng, pinter bareng. Bukan ada satu mentor terus ngajarin, enggak. Tapi ya sama-sama nggak tahu atau mungkin cuma tahu sedikit, kita praktek bareng di situ. Kita kumpul praktek bareng offline. Nah, untuk yang di Bandung dan sekitarnya bisa join Klub Aing. Cara joinnya gimana? Nah, pantau aja. Saat ini saya belum bikin grup WhatsApp-nya. Saya mau filter dulu nih kalau udah misalkan 5 pertemuan ada yang konsisten, baru saya bikin grup WhatsApp-nya. Nanti akan lebih ya walau-walau lah ya nantilah. Yang jelas semangatnya adalah semangat belajar karena saya nggak mau tergilas zaman yang super cepat ini. Minggu lalu ChatGPT, minggu ini Gemini, minggu depan apa, aduh, kalau sendirian rasanya berat. Bisa sih belajar di YouTube, belajar di online, belajar kelas berbayar, tapi overwhelming. Tapi kalau ada teman, use cases. Nah, use cases itu apa? Praktek realnya tuh apa sih? Oke, ya ini keren, ya kayak itu keren, ya ini keren. Terus apa prakteknya? Apa konkretnya untuk jadi yang membantu Anda, entah dalam monetisasi, entah dalam hal produktivitas, apa konkretnya? Nah, itu memang kudu sama temen. Apalagi kalau temen satu frekuensi, teman yang ya saling membangun. Makanya saya inisiasi namanya Klub Aing ini. Buat yang mau join, tunggu kabar selanjutnya. Pantau aja di WhatsApp grup saya, cek aja di ganirozaki.com. Teman-teman tadi ada 2 komunitas yang saya mention. Kalau mau join MBGR di kok nggak ada. Nah ini di sini MBGR, kalau Klub Aing join aja di sini nih di WhatsApp group Daily Q&A. Jadi selain itu dapat juga teman-teman saya buka Google Meet 15 menit setiap hari buat yang mau curhat tentang bisnis, tentang jualan online, boleh di situ 15 menit aja. Itu aja video ini teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan networking itu sebagai safety net, itu risk assessment buat teman-teman, manajemen risiko buat teman-teman. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.